Kenapa, Kak? Yan. Kaget? Yan? Seharusnya kamu... Ya, seharusnya saya ada di Bogor. Ya kan? Saya kesini karena saya nggak percaya saya dapat informasi. Informasi? Informasi apa? Itu nggak penting. Dan ternyata informasi itu benar. Selamat menikmati makan malam. Coba kalau saya ada di situ dan menyaksikan semuanya. Thanks ya, Pris. Jangan lupa lusa kita ajak Adrian lunch lagi, oke? Bye. Bagaimana, Lik? Mereka sedang dalam perjalanan pulang, Ma. Priska bilang Adrian kelihatan tegang dan dia dan Ana bertengkar di parkiran. Bagus. Bagus. Mama kenapa? Kok Mama cemas begitu sih? Mama hanya mengkhawatirkan Arman. Dia pasti minta penjelasan sama Mama. Arman boleh saja curiga, tapi dia nggak bisa menuduh kita karena bukan kita yang menelpon Adrian, melainkan Priska. Dia nggak bisa menyalahkan kita. Ya, betul. Mereka udah datang tuh. Assalamualaikum. Ana, kok cepet amat pulangnya? Bagaimana makan malamnya? Sayang sekali Adrian keluar kota ya. Tapi untung kan Arman bisa menemani kamu. Saya permisi dulu ya. Saya mau bicara sama Mama dengan Tante Vina. Adrian, angkat dong. Lagi inget sama suami nih ceritanya. Lika, Buat apa kamu nelfon Adrian? Mau ngelaporin acara makan malam kamu yang romantis sama Arman? enggak. Saya cuman mau menjelaskan sesuatu. Untuk apa kamu ngejelasin? Semua kan udah jelas. Maksudnya apa? Kamu perempuan serakah.
Kamu mencoba menguasai Arman dan Adrian supaya mereka berdua bisa nurut dan membela kamu, ya kan? Adrian bukan anak kecil lagi. Dia nggak buta dan bodoh. Tunggu saja tanggal mainnya. Sebentar lagi dia akan menendang kamu keluar dari rumah ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah dan dari segala perbuatan yang dapat menghinakan aku, ya Allah. Bagaimana mungkin Arman tega merebut istri adiknya sendiri? Bagaimana mungkin Ana berani berselingkuh dengan kakak saya sendiri? Sudah berapa lama semua ini berlangsung? Sudah berapa lama saya dibohongi? Ya, apakah Tante menghubungi Adrian? Maksud kamu? Ya, maksud saya begini. Apakah Adrian tahu tentang makan malam ini? Enggak. Mah, Ada apa sih sebenarnya, Man? Kamu kelihatannya menginterogasi Mama dan Tante Vina. nggak tiba-tiba saja Adrian itu muncul di restoran. Lantas? Ya, saya cuma ingin tahu siapa yang menghubungi Adrian. Siapa? Oh, itu sebabnya kamu menuduh Mama dan Tante Vina merekayasa kesalahpahaman ini. Arman, sebaiknya kamu tanya sama Adrian, dari mana dia tahu tentang makan malam ini? Pak Adrian, ini kunci kamar Bapak. Tadi ada pesan dan sudah saya taruh di kamar Bapak. Arman! Arman! Ada telepon! Halo. Yan, sudah sampai hotel. Sudah. Saya juga sudah membaca pesan kamu. Kenapa? Ada hal yang penting untuk dibicarakan? Masalah proyek mall? Iya, saya ingin bicara tentang malam ini. Yan, saya ingin kamu jangan salah paham. Saya menemani Ana makan malam karena Saya keluar kota. Yan, dengerin dulu dong penjelasan saya, Yan. Arman, gak ada yang perlu dijelaskan, Man. Wajar dong. Kamu sebagai kakak ipar akrab dengan Ana, ya kan? Ya, tapi saya khawatir dengan sikap kamu seperti itu, Yan. Saya takut kamu tuh menuduh saya. Kalau orang menuduh apa aja kan nggak ada salahnya. Kalau kamu merasa nggak salah, kamu nggak perlu khawatir dong. Iya, Yan, makan malam itu. Arman, saya capek, saya mau istirahat. Ya, selamat malam. Halo, Yan. Yan. Adrian marah ya sama saya. Dia nggak mau ngangkat telepon saya. Dia pasti marah ya. Suami mana yang tidak curiga melihat istrinya makan malam dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuannya? Tapi kalau sampai mereka bertengkar dan Adrian benci sama Arman, gimana, Ma? Tidak mungkin lah. Mereka kan adik kakak. Yang jelas, Adrian akan meragukan kesetiaan Ana. Yang penting sekarang adalah kita harus membuktikan Ana lah yang agresif menginginkan Arman. Itu soal kecil. Sekarang kita menang satu langkah. Saya yakin dia salah paham. Dia merasa dibohongi. Dan yang saya takut itu dia curiga dan menuduh kita. Justru itu yang saya nggak habis pikir. Kok dia justru cemburunya sama kita? Seandainya Adrian tidak hilang ingatan, mungkin tidak akan terjadi seperti ini. Ini masalahnya Adrian hilang ingatan. Sampai-sampai dia tidak ingat begitu dekatnya persaudaraan kami. Dan dia juga tidak ingat begitu besarnya cinta dan kesetiaan kamu terhadap Adrian. Terus kita mesti gimana dong, Kak? Saya nggak mau dia punya perasaan seperti itu. Sebaiknya kita jaga jarak.
Saya cukup mengerti dengan kondisi Adrian seperti ini. Dia sangat sensitif dan juga stres. Kita harus hati-hati. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Ini menunya. Iya. Kamu sudah sahur belum? Belum. Sahur yuk. Lagi ngapain mereka berdua malam ini? Mereka pasti lebih leluasa karena saya nggak ada di rumah. Adit, bangun sahur. Sebaiknya kita jaga jarak. Mbak Nur, tolong siapin makanan untuk orang-orang di belakang ya. Baik, Non. Wah, menunya apa nih? Assalamualaikum, Adit. Ini ada mie goreng sama nasi uduk. Waduh, nikmat sekali. Nah, Karman belum bangun? Belum. Makan durian ya. Oke deh. Ana. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Saya tahu kita harus jaga jarak. Makanya kakak nggak mau sahur bareng. Tapi kan kakak besok puasa. Dan tetap harus makan. Hukumnya sunnah, Kak. Makasih ya. Permisi. Ana. Saya minta kamu jangan salah paham ya. Kalau sikap saya berubah terhadap kamu. Saya mengerti kok. Semua untuk kebaikan Adrian. Sahur, sahur. Bangun, sahur. Wah, ngapain sih? Kamu tuh kalau ngorok bikin rumah bergetar, Sin. Kala-kala orang yang teriakin bangun sahur. Bodo amat. Yakin kamu nggak mau ikutan sahur? Bawel amat sih. Kalau kamu mau sahur, sahur aja sendiri. Nggak usah gangguin orang. Udah tau orang nggak puasa. Saya tahu kamu nggak puasa. Tapi besok kamu harus puasa, Sin. Apa? Karena besok Om Sarif mau datang ke rumah. Apa hubungannya Om Sarif sama puasa? Ada yang aneh.
Surya! Akhirnya bangun juga, sayang. Ayo sahur sekalian. Maksud kamu apa? Maksud saya, Iya, apa hubungannya kedatangan Om Syarif sama buka puasa? oh yang itu. Saya cuma bilang sama Om Syarif, kalau kita berdua ini puasa, Sin. Ngapain kamu bohong kayak gitu? Lah, saya kan suami kamu, Sin. Saya kan harus tampil baik di depan om kamu. Lagi pula kan Om Syarif itu orang yang sangat taat beragama, Sin. Orang yang sangat soleh. Dan dia juga suka ngasih wejangan kepada saya supaya saya ini bisa menjadi suami yang baik, suami yang mampu membawakan istrinya itu ke jalan yang benar dan membimbing istrinya itu ke jalan yang sangat... Iya, tapi kamu suami aku di atas kertas. Tapi kan Om Syarif nggak tahu sandiwara kita, Sin. Atau kamu kepengen Om Syarif tahu, begitu? Kamu ngancam aku. Tentu tidak, sayang. Suami macam apa ngancam-ngancam istrinya? Seandainya Om Syarif tahu sandiwara kita ini, artinya kita harus... Wah, udah. Sin, kamu itu harus nurut sama saya, Sin. Dan kamu harus memperlakukan saya sebagai suami sebenarnya. Supaya om kamu nggak curiga, Sin. Sudahlah, lebih baik kamu sekarang sahur daripada nanti siang kamu kelaparan. Kamu pikir kamu lebih pintar daripada aku? Kamu bisa maksa aku. Kita lihat aja besok, Sur. Siapa yang pintar? Terserah. Subuh-subuh kerjanya marah-marah terus. Masya Allah. Selamat pagi, Bu Eli. Aduh, Ibu Foni. Kalau soal uang aja pagi-pagi sudah dikejar. Bukan begitu, Bu Eli. Jam 9 nanti kan saya harus di kantor polisi untuk diinterogasi. Makanya saya mampir dulu kemari. Oke. Ini udah saya siapkan. Tar dulu. Ingat ya janji Bu Foni ya. Jangan sebut-sebut nama saya. Kita berdua tidak boleh sampai terlibat. Oke? Tentu, Bu Eli. Saya tahu apa yang harus saya katakan. Oke. Thank you ya, Bu Eli ya. Taksi saya masih nunggu tuh di depan. Yuk, dah. Ya. Dasar mata duitan. Uang segitu banyak, cuma habis buat nyokok dia sendiri. Sial. Kamu tahu jenis dan warna mobilnya? Kalau nggak salah mobil Kijang, Pak. Iya, mobil Kijang. Warnanya merah, Pak. Iya, saya ingat. Merah, Pak. Kamu tahu kejadian itu, tapi mengapa kamu tidak berusaha untuk menolong? Mobilnya udah jauh, Pak. Jadi nggak mungkin dikejar. Lagian, saya takut, Pak. Ada orang di dalamnya? Nggak ada, Pak. Nggak ada penculikan dan nggak ada mobil Kijang merah, Pak. Apa maksud kamu? Penculikan ini cuma rekayasa, Pak. Ini cuma perbuatan iseng kita bertiga doang. Mau apa lagi kemari? Mau pinjam uang lagi? Saya datang kemari mau ketemu sama anak saya. Tidak ada urusan sama situ. Dasar gembel nggak tahu etiket kamu. Yang sopan kalau bertamu ke rumah orang. Apa? Rumah ini kan bukan rumah situ. Situ cuma numpang hidup di rumah ini, hah? Rumah ini rumah Adrian dan keluarganya. Ana lebih berhak tinggal di rumah ini daripada sama situ. Ana tidak akan bertahan tinggal di sini. Lihat saja nanti. Ana! Ana! Umar! Umar sudah minggat. Kalau saya bisa bikin Umar minggat, saya juga bisa membuat Ana minggat dari rumah ini. Sadaqallahul azim. Ana! Bu, apa kabar, Bu? Kemana perginya Umar? Umar pulang kampung, Bu. Kenapa begitu, An? Kan
Kamu ini gimana sih? Ibu suruh Umar kerja di sini supaya bisa meladani kamu, bisa membantu kamu, supaya mereka ini tidak memperlakukan kamu seenaknya lagi. Saya sudah coba untuk menahan Umar, tapi Umar nggak betah di sini, Bu. Aduh, payah deh kamu ini. Ayo, ganti baju. Cepat. Mau kemana, Bu? Temenin Ibu belanja. Ayo. Belanja? Iya, daripada kamu mendekam di kamar seperti ini sendirian, kan lebih baik kita jalan-jalan cari udara segar ya. Saya ganti baju dulu, Bu ya. Ayo, cepat. Nanti saya boleh minta izin sama Mama dulu? Iya, cepetan. Sebetulnya semua ini kami lakukan atas kehendak dari Bapak Dimas untuk memberikan pelajaran kepada kalian. Maksudnya, Pak? Kami dan Ayah Dimas sudah tahu sebenarnya semuanya ini hanyalah rekayasa dan kerja iseng kalian. Kami ingin memberikan pelajaran kepada kalian. Sudahlah, janganlah berbohong. Iya, Pak. Iya, Pak. Assalamualaikum. Saya mau pamit, Bu. Mau kemana kamu? Ke kantor Adrian. Minta uang sama Adrian. Enggak, Bu. Saya mau nganterin ibu saya belanja. Alah, paling-paling juga semua kamu yang bayarin belanjaannya ibu. Selama ini dari mana uangnya? Dari Adrian kan? Atau dari Arman? Iya kan? Assalamualaikum, Bu. Sini. Rika. Ya, Ma. Cepat telepon Priska. Suruh dia menyusul Adrian ke Bogor sekarang juga. Untuk apa, Ma? Ini kesempatan baik untuk mendekati Adrian. Adrian sedang kecewa berat sama Ana. Pasti kehadiran Priska bisa menggoyahkan hatinya. Ayo, jangan buang-buang waktu. Iya, Ma. Jam berapa kita balik ke Jakarta, Pak? Jam 3 sore lah. Kalau gitu, saya nanti jam 3 sudah menunggu di lobi. Ya. Permisi, Pak. Adrian. Priska. Saya dengar kamu dipanggil kantor polisi ya? Ada apa sih, Dit? Soal ngebohongin papanya Dimas. Waktu itu saya ngerancang sebuah strategi supaya saya bisa dapat uang. Maksudnya buat biayain mobil rally. Tapi akhirnya ketahuan. Kamu tuh ada-ada aja ya? Dan saya mesti terus terang sama polisi. Terus saya ingat kamu. Kalau dulu saya ngikutin semua saran kamu, sekarang pasti udah nggak kenapa-napa. Ya udah, anggap aja ini pelajaran berharga di hidup kamu. Mudah-mudahan kamu nggak ngulangin lagi ya, Dit. Ini kan bulan puasa. Allah pasti maafin kamu. Asal kamu benar-benar bertobat. Saya minta maaf ya. Maaf buat apa? Karena udah nyuekin semua nasihat kamu. Ya? Saya khawatir mikirin kamu, Yan. Saya jadi nyesel. Seharusnya saya nggak usah kasih tau kamu soal Arman dan Ana semalam. Pasti kamu stres, ya kan? Saya justru terima kasih atas informasi yang kamu berikan, Priska. Saya cuma nggak rela ngeliat kamu diperlakukan seperti ini sama istri kamu. Kamu tuh dibohongi mentah-mentah. Yan, kalau saya jadi istri kamu, saya nggak akan tega hianatin kamu seperti ini. Apalagi sama kakak kamu sendiri. Priska, Sorry. saya ngerti perasaan kamu sama saya.
Apalagi kamu bilang dulu kita berdua pernah. Iya, kalau bukan karena Ana, pasti sekarang kita udah menikah dan punya keluarga bahagia, Yan. Saya nggak ingat lagi apa yang terjadi di masa lalu saya. Kalaupun apa yang kamu katakan itu benar, sekarang keadaannya sudah beda. Saya sudah punya istri. Tapi istri kamu tuh nggak setia. Sebutlah apa yang kamu bilang, Anda nggak setia. Tapi apa saya harus membalas dengan sikap yang sama? Saya benci kebohongan dan perselingkuhan. Yan, lupakan masa lalu. Lebih baik kamu membuka lembaran hidup baru. Hidup baru. Lembaran hidup baru. Katanya pergi belanja. Kok pulangnya tangan kosong begitu? Assalamualaikum. Mana belanjaan kamu? Saya nggak belanja. Saya cuma nemenin yang belanja ibu. Maksud kamu yang ngebayarin semua belanjaannya ibu kamu? Enggak. Ditinggal suami dinas keluar kota, malah keluyuran menghambur-hamburkan uang. Kamu mau pamer sama ibu kamu kalau sekarang kamu udah jadi nyonya besar. Dasar kampungan kamu, norak. Pak, gue mau ngomong sama lo. Iya. Gue mau ngasih tahu, mulai sekarang Adit udah jadi milik gue. Tina, sisi sekolah juga udah tahu kalau kamu itu pacarnya Adit. Ya kalau udah tahu lo ngapain masih ngedeketin cowok gue juga, hah? Saya nggak ngedeketin Adit. Ngaca dong lo, hah? Apa lo pikir dia mau sama lo, hah? Lo pikir dia bakal meninggalin gue cuma gara-gara cewek macem lo? Gue gak nyangka, cewek alim kayak lo ternyata agresif banget. Udah deh, mendingan lo lupain aja. Nggak usah lagi repot-repot ngedeketin dia. Tampang kayak begini mau bersaing sama gue. Atau malu kok. Fa? Fa? Apa ya, Fa? Hai, Dit. Ulfa kenapa sih? Sakit? Ulfa. Kenapa sih dia? Tadi saya tegur dia, malah lari ke WC. Udah lah, mungkin dia lagi sakit perut. Lagian, ngapain sih mikirin dia? Adit! Adit, tunggu dong, Dit! Adit! Wah, kau mau kemana? Pulang. Pulang? Bukannya nanti ada tanding voli? Hah? Saya... Kenapa? Sakit? Kalau sakit, mendingan tuh nggak usah pulang mikrolet sendirian. Udah senterin aja pakai mobil biar cepet, yuk. Nggak usah. Kenapa sih? Wah. Dari mana saja kamu seharian? Bukan urusan kamu. Yang penting sekarang, aku nggak usah pura-pura puasa dan kelaparan di depan Om Syarif. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Om masih di sini? Saya yang mengundang Om Syarif untuk buka puasa bersama di sini, Sin. Untung kamu cepat pulang. Berarti kamu sekarang bisa menyiapkan hidangan untuk buka puasa. Silakan duduk, Om. Baik, ya, terima kasih.
pulang, Sur. Masa kamu undang Om Syarif untuk buka puasa di sini? Kamu ini bagaimana sih, Sin? Saya kan harus berlaku sopan, berlaku baik, berlaku ramah di depan om kamu. Kalau enggak, nanti saya dipikir suami macam apa. Kan kamu juga yang malu, kan? Ini, saya sudah siapkan semua bahan-bahannya. Kamu tinggal masak. Jangan lupa, om kamu itu punya penyakit darah tinggi. Jadi, garamnya sedikit saja, oke? Kamu nyuruh aku untuk masak? Yoha, masa mesti saya yang masak? Saya kan suami, kamu istri. Dan kamu harus masak di dapur. Dan saya akan menemani om kamu ngobrol di depan. Begitu. Dan jangan lupa, kamu harus masak yang enak ya. Karena ini untuk makanan buka puasa. Selamat masak, darling. Fat, lo pikir lo bisa ngerjain gue, Sur? Alhamdulillah. Om nggak tahu kalau ternyata kamu pintar masak, Sin. Ya harus bisa dong, Om. Namanya juga kan udah jadi istri. Ya kan, Sur? Betul, Om. Tiap hari itu Sinta biasanya masak, Om. Tapi kali ini terpaksa Sinta harus pesan makanan dari restoran. Apa? Ini masakan dari restoran. Yoha, Om. Sekali-sekali nggak apa-apa lah, Om. Pesan makanan dari restoran. Kan kasihan Sinta, Om. Kalau tiap hari dia masak di dapur, kan bisa capek, Om. Bukan begitu, sayang? Om ambil wuduk dulu ya. Nanti kita salat tarawih sama-sama. Tarawih sama-sama. Iya, kenapa? Aku lagi berhalangan, Om. Jadi nggak bisa sholat. Oh. Mah, Adrian udah pulang, Mah. Arman mana? Lagi di ruang kerjanya. Kamu ajak Adrian ngobrol dulu. Mama mau panggil Ana. Apa rencana Mama? Pokoknya kamu ajak ngobrol dulu Adrian. Setelah itu, suruh Adrian cari Ana di kamarnya. Arman. Mama? Ana, tolong bantu Mama antarkan kue ke ruang kerjanya Arman. Saya? Saya bantu Mama? Iya, karena si Nur sedang keluar. Yuk. Iya, Ma. Ya. Yan, seharian ini kelihatannya si Ana gelisah banget. Kayak orang serba salah gitu. Maksudnya? Seolah-olah Ana dan Arman punya masalah. Terus Ana berusaha membujuk Arman supaya baikan. Dan Arman juga sebaliknya. Dia ngambek seperti anak kecil. Kalau pulang kerja dia langsung masuk ke ruang kerjanya. Nggak mau makan sama kita. Ada apa sih? Di mana Ana sekarang? Assalamualaikum. Permisi. Waalaikumsalam. Ana? Mama nyuruh saya nganterin makanan ini untuk Kak Arman. Makasih ya. Kata Mama, Kak Arman belum makan ya? Iya, saya belum makan, tapi masih banyak kerjaan yang harus saya selesaikan. Tapi jangan sampai lupa kesehatan dong, Kak. Iya, saya bukannya lupa, tapi saya belum lapar. Yaudah kalau gitu saya taruh di sini. Bukan yang ngurusin suami yang baru pulang, malah enak-enakan kamu sama Arman. Adrian sudah pulang? Alhamdulillah Adrian sudah pulang. Assalamualaikum. Alhamdulillah kamu sudah balik. Kapan baliknya, Yan? Barusan? Seharian
saya coba ngubungin kamu. Masa? Kamu nggak salah pencet? Yang kamu pencet telepon saya atau telepon Arman? Bener kok. Saya nggak salah pencet. Yan, saya udah ngomong sama Kak Arman mengenai kejadian tadi malam. Bagus. Mungkin kalian atur strategi untuk ngebohongin saya lain kali. Astagfirullahaladzim, Yan. Saya nggak pernah bohongin kamu sama sekali. Nggak pernah saya bohongin kamu. Saya mau minta maaf. Semalam telah terjadi kesalahpahaman. Dan saya janji, lain kali saya akan lebih hati-hati. Supaya saya bisa jaga perasaan kamu. Karena saya tahu semuanya nggak mudah. Maafin saya. Kamu betul, Ana. Saya sudah tidak ingat lagi masa lalu saya. Mungkin lebih baik saya membuka lembaran baru. Maksudnya? Melupakan masa lalu saya dan membuka lembaran baru. Toh saya juga nggak ingat apa-apa. Kamu mau lupain masa lalu kamu. Kamu mau lupain saya. Membuka lembaran baru. Artinya melupakan Ana dan memulai lembaran baru bersama Priska. Ya. Dan Mama harap Priska tidak menyerah begitu saja dan terus berusaha untuk mempengaruhi Adrian. Saya akan terus mendukung Priska, Ma. Semakin dekat Priska dengan Adrian, semakin baik. Kita juga harus berusaha terus-menerus untuk mendekatkan Arman dan Ana supaya kecurigaan Adrian terhadap Ana semakin bertambah. Ayan. Dit. Udah makan belum? Nggak lapar. Kok nggak lapar sih? Kayak orang jatuh cinta, tau nggak? Emangnya orang jatuh cinta nggak merasa lapar? Iya. Dulu Kayan sama Kak Ana waktu masih jatuh cinta. Masih zaman-zamannya kemasan gitu. Jarang makan. Masa? Iya. Sampai-sampai Mama bingung. Kalau di rumah, Kayan tuh nggak mau makan. Makin lama udah nggak mau makan, makin jarang pulang. Tahu-tahu kita denger udah pindah ke komplek rumah susun, tempat Kana tinggal. Cinta tuh emang aneh ya? Iya. Cinta memang aneh. Kadang bisa membuat kita senang. Kadang juga bisa buat stres. Bikin stres? Cinta bikin stres? Kamu beruntung, Dit. Beruntung kenapa? Kamu masih punya kebebasan untuk memilih gadis mana yang kamu cintai. Sementara saya sendiri sudah lupa rasanya bagaimana waktu saya jatuh cinta sama Ana. Semuanya jadi penuh dengan kebingungan dan ya pokoknya meragukan lah. Kak, Kayan dulu tuh rela banget ninggalin kita semua demi Kak Ana. Itu artinya Kayan tuh bener-bener sayang sama Kak Ana. Sabar aja ya. Mau makan nggak? Ya, kamu duluan aja. Saya nggak lapar. Ya udah. Apa saya betul-betul mencintai Ana dulu? Atau Ana memanfaatkan saya? Menikahi saya karena harta? Kamu betul, Ana. Saya sudah tidak ingat lagi masa lalu saya. Mungkin lebih baik saya membuka lembaran baru. Ya Allah. Sinarilah hatinya Adrian, ya Allah. Lapangkanlah dadanya.
dan muliakanlah isi hatinya dengan cinta. Ada apa? Kenapa tidak makan? Nggak apa-apa. Belum lapar, Ma. Ini sudah jam 10. Masa belum lapar? Orang kehilangan nafsu makan pasti ada sebabnya. Dan Mama sebagai seorang ibu bisa menebak. Kamu pasti sedang bertengkar dengan Anna, iya kan? Mama rasa kamu wajar kalau kamu kesal sama Anna. Capek-capek pulang kerja bukan disambut oleh istri, malah istri kamu melayani orang lain. Ma, saya nggak mau membicarakan masalah itu, Ma. Adrian, Mama bukannya mau turut campur urusan kamu dengan Anna. Tapi boleh kan Mama sekedar mengingatkan kamu untuk istirahat? Iya, Ma, tapi... Mama mengerti. Kamu menghindar dari Anna karena kesal sama dia. Bagaimana kalau Mama sarankan saja kamu bisa istirahat di ruang tamu supaya kamu bisa istirahat dengan tenang, tidak diganggu oleh dia. Ya, masalah itu harus diselesaikan, bukan malah lari dari masalah. Kamu belum tidur, Arman? Mama sendiri belum tidur. Bagaimana Mama bisa tidur kalau Mama memikirkan Adrian yang belum makan? Ya, setiap rumah tangga pasti ada masalah, itu hal yang biasa. Tapi kalau kamu menghindari Anna dan kamu tidur di kamar lain, itu bukan menyelesaikan masalah. Sekarang lebih baik kamu bicara baik-baik sama Anna. Ma, saya nggak ngerti sama Mama. Kenapa Mama menyarankan Adrian supaya tidur di kamar lain? Mama khawatir kalau Adrian berdekatan sama Anna, nanti dia tambah stres. Lebih baik mereka dipisah supaya tidak terganggu oleh Anna. Ya, tapi kan Adrian udah besar, Ma. Dia sudah bisa menyelesaikan masalah sendiri. Arman, Adrian tetap anak Mama. Bagaimanapun, Mama akan terus menjaga dan mengawasinya. Nur, Dan Adit. Fana mana? Non Ana. Iya nih nggak biasanya Non Ana belum keluar. Dan Arman juga belum bangun, Den. Kak. Kak Arman. Ada apa sih? Sahur, Kak. Jam berapa nih? Mana udah bangun? Karena belum bangun. Mendingan Kak Arman aja bangunin, Ki. Tak. Bengong. Saya nggak enak bangunin Ana. Takut Adrian bangun. Kita sahur bareng aja ya. Ya udah, yuk.
Kak, kalian lagi berantem ya sama Kak Ana ya? Apa? Malam ini aja dia nggak mau makan. Terus kata Mama, kalian tuh lagi ribut sama Kak Ana. Ya, kalau soal ribut itu kan soal yang biasa di suami istri. Padahal dulu dia nggak pernah ribut. Setelah kecelakaan, baru sekarang kayak gini. Ya, makanya kita harus memahami perasaan Adrian. Gak mudah hidup tanpa ingatan masa lalu. Jadi kita harus menjaga perasaan Adrian ya. Ya. Yuk, kita sahur dulu.